Jadi kekah ini selain perburuan yang terjadi yang kita sering dengar ya oleh telinga kita, kemudian ada konflik dengan masyarakat. Nah, konflik ini yang agak sulit ya kita untuk menyelesaikannya karena ini dengan masyarakat. Karena di kalangan masyarakat masih menganggap kekah ini sebagai hama. Nah, puncak konfliknya itu terjadi di musim rambutan. Nah, ketika hal ini terjadi, kita belum mampu menjawab bagaimana kekah ini tidak tidak menjadi hama ya bagi masyarakat. Nah, ini tantangan kita yang harus kita jawab ke depannya. Nah, ini kita coba harapannya adalah bagaimana kekah ini memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat yang berada di habitatnya. Nah, kita berpikir bahwa kalau ini terjadi, kalau program ini terjadi, kalau kegiatan wisata minat khusus ini berjalan dengan baik, harusnya tidak ada masalah ya kekah itu main atau makan tanaman mereka, karena mereka juga harusnya dapat kompensasi karena menjaga kekah seperti itu. Kepulauan Natuna, wilayah terluar dan terdepan bagi negara kedaulatan Republik Indonesia. Natuna terkenal akan keindahan alam terutama lautnya. Namun ada potensi keindahan alam lainnya yang tersimpan di sini, yaitu satwa kekah. Kekah adalah primata endemik Natuna. Hewan ini banyak ditemukan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Butuh waktu 1,5 jam untuk mencapai Desa Mekarjaya dari Bandara Diranai. Pohon-pohon karet masih dapat ditemukan di desa ini, yang merupakan habitat bagi kekah. Namun tahun 80-an, penduduk desa mulai beralih menanam pohon rambutan. Ini disebabkan oleh harga karet yang terus turun. Selain biji karet, kekah juga gemar memakan biji rambutan. Ini yang menjadi awal mula konflik antara penduduk setempat dengan kekah. Kekah dianggap hama. Hal ini yang coba diatasi oleh Adiani. Pria berusia 42 tahun ini mendirikan komunitas Mantau Kekah untuk menumbuhkan kecintaan penduduk sekitar dan juga orang dari luar Desa Mekarjaya akan kekah. Kalau kakak ini sendiri tuh sebenarnya kayak karakteristiknya tuh gimana sih Kak? Ya, secara umum karakteristik kekah ini orang mengenalnya kekah ini adalah hewan yang pemalu. Kemudian dia hidup kelompok-kelompok kecil dan mendiami sesuatu wilayah atau habitat memiliki teritorial sendiri. Itu masing-masing kelompok memiliki area teritorial sendiri. Dia ketika jumpa orang cenderung menghindar. Nah, dari inilah orang mengenalnya dia pemalu. Tapi menurut kami sebetulnya dia bukan pemalu, tapi lebih pintar menyembunyikan diri. Pintar menghindar, mengumpat. Jadi misalnya mereka tidak melakukan gerakan apa-apa atau sembunyi, kita sulit untuk menemukan. Terus kalau untuk pelestariannya sendiri nih Kak, tantangannya apa aja sih? Wow, tantangannya luar biasa. Pertama, tingkat perburuan ya, yang sampai hari ini belum nampak upaya nyata bagaimana menghambat pergerakan perburuan, itu satu. Yang kedua, masih ada konflik. Nah, ini yang agak mungkin tidak kalah sulitnya dari memerangi pemburu ya. Konflik, jadi masih ada konflik antara kekah dan masyarakat sendiri. Ini terjadi, puncaknya itu kalau dalam pengamatan kita selama 3 tahun terakhir ini, puncak konflik itu terjadi di musim rambutan. Kenapa? Karena rambutan itu merupakan salah satu jenis makanan favorit mereka. Jadi ketika musim rambutan, dipastikan bahwa buah rambutan ini menjadi prioritas mereka.
Mereka mengabaikan makanan-makanan lain yang pada umumnya mereka makan pucuk-pucuk karet seperti ini. Seperti itu. Edukasi mengenai pentingnya pelestarian kekah terus diupayakan oleh Adiani melalui kegiatan Mantau Kekah. Kegiatan ini adalah kegiatan mengamati atau mempelajari atau hanya mengagumi kekah di habitatnya. Mantau kekah atau kekah watching sebaiknya dilakukan di pagi hari dari pukul 5:30 pagi hingga pukul 9 pagi dan juga di sore hari dari pukul 3 sore hingga menjelang matahari terbenam. Walau tidak menutup kemungkinan hewan ini juga muncul di siang hari. Menemukan kekah tidak mudah. Dalam sehari belum tentu Anda bisa menemukan seekor ataupun sekelompok kekah. Butuh kesabaran dan juga kejelian melakukan kekah watching. Saya sarankan jika Anda ingin melakukan kekah watching, sebaiknya tinggal di Desa Mekarjaya, agar kemungkinan untuk menemukan kekah jauh lebih besar. Dan jangan lupa membawa teropong dan juga kamera dengan lensa yang mumpuni. Menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN, kekah merupakan hewan dengan status vulnerable yang artinya memiliki resiko tinggi untuk punah jika penanganan keselamatan dan reproduksinya tidak baik. Tidak hanya komunitas Mantau Kekah, pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah melihat kekah sebagai satwa yang perlu mendapatkan perhatian. Boy Wijanarko, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna berharap kegiatan memantau kekah dalam jangka panjang dapat meningkatkan populasi kekah yang kian berkurang. Kemarin dilakukan penangkapan 2 ekor kekah dari lanal setempat. Ada yang membawa sehingga mereka menyerahkan lagi ke pemerintah daerah. Karena alhamdulillah karena tahu dari lanal ini karena kekah ini adalah endemik salah satunya, biar tidak punah, biar tidak dibawa keluar, ya dikembalikan ke habitatnya. Karena kekah ini yang hanya bisa hidup di bunguran besar saja, di tempat lain tidak bisa hidup. Komunitas Mantau Kekah yang berdiri sejak 2020 ini mengaku belum memiliki tempat konservasi untuk penyelamatan kekah. Nantinya Adiani akan membangun konservasi di lahan milik ayahnya. Cita-citanya adalah menjadikan Desa Mekarjaya sebagai pusat konservasi kekah Natuna. Kabar baiknya, keinginannya ini kemungkinan akan segera terwujud. Untuk itu kita memang beberapa waktu lalu melalui Geopark Natuna kita mengajukan pembangunan kekah senter. Nah, alhamdulillah sepertinya hari ini kita sudah mendapat konfirmasi dari pihak Pertamina bahwa mereka siap membantu bangun kekah center ini. Upaya kami hari ini edukasi kampanye seperti itu. Nah, edukasi kita coba melalui para siswa ya, para generasi. Nah, target kita memang peserta didik, para siswa yang hari ini duduk di SD, SMP maupun SMA. Karena ini yang harapan kita. Kalau kita memberikan edukasi kepada orang dewasa mungkin agak sulit ya, seperti itu. Komunitas Mantau Kekah kerap kedatangan turis yang tertarik dengan wisata minat khusus mengamati primata kekah. Idealnya kegiatan memantau kekah ini tidak dilakukan dalam rombongan dengan jumlah besar. Namun Adiani harus berkompromi dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengakomodir permintaan turis, berapapun jumlahnya. Ia juga tidak mematok harga untuk wisata ini. Baginya, menumbuhkan kecintaan dan rasa peduli turis akan hewan berbulu hitam dan putih ini sudah cukup. Turis anak-anak adalah salah satu target edukasi kekah dari wisata ini.
agar nantinya generasi muda ini mampu menjadi duta edukasi kekah bagi masing-masing keluarganya dan lingkungan tempat tinggalnya serta sekolah. Wisata minat khusus ini juga terbukti seru bagi anak-anak. Saya tuh semangat bisa melihat kekah, senang banget gitu loh. Ini kan untuk pertama kalinya saya ngeliat kekah gitu. Nah jadi saya senang banget, kekahnya juga keren. Menurut saya sih seru, soalnya bisa ngeliat kekah langsung dari hutannya, habitat alaminya gitu. Bagus lah untuk melihat kekah itu. Jadi apa tuh, enak lah untuk dilihatnya. Kalau ke sana tuh bagus, soalnya bisa melihat kekah Wacing sangat bagus. Menurut Aira sih kekah tuh hewannya cantik, keren, warnanya juga unik. Cukup menarik untuk melihat kekah. Walau tidak mematok biaya untuk kegiatan memantau kekah, Adiani tetap membantu perekonomian warga desa. Konsumsi di aula areal mangrove di mana turis-turis dapat beristirahat setelah lelah memantau kekah dibuat oleh warga desa. Setelah menikmati konsumsi, turis dapat melanjutkan menyusuri hutan mangrove. Mangrove Park Desa Mekarjaya ini mulai ditata sejak September 2018. Jalur pejalan kaki mencapai lebih dari 800 meter. Pengunjung yang ingin menginap di hutan mangrove ini dapat menginap di gazebo yang disediakan. Untuk masuk ke wisata mangrove ini tidak dipungut biaya. Wisata minat khusus kekah Wacing biasanya digabung dengan wisata mangrove. Ini untuk meningkatkan minat orang datang ke Desa Mekarjaya, karena selama pandemi jumlah wisatawan menurun. Kepala Desa Mekarjaya, Eko Sri Mulyanto, mengakui pandemi COVID-19 cukup memukul pariwisata Mekarjaya. Namun Kepala Desa yang mulai menjabat sejak 18 Januari 2023 ini mengaku optimistis melihat potensi wisata mangrove dapat berjalan beriringan dengan wisata mantau kekah. Oh, itu pasti, Bu. Karena begini, Bu, pada dasarnya apabila kekah tadi bisa bermain di wisata mangrove yang ada di Desa Mekarjaya ini, otomatis pengunjung akan lebih banyak, Bu. Karena gini juga, Bu, karena wisata mangrove kita ini juga sudah dikenal di nasional Indonesia kan, dan kita sudah kembangkan juga kemarin. Namun ada terkendala tentang COVID-19 tuh, maka ada penundaan sehingga wisata mangrove yang ada di Desa Mekarjaya ini terjadilah kendala baik itu bentuk fisiknya maupun non fisiknya, maka kami agak terhambat tentang wisata mangrove. Upaya Adiani untuk melestarikan kekah masih terganjal biaya. Belum ada donatur tetap bagi usahanya untuk menyelamatkan primata endemik Natuna ini. Tak jarang ia harus meminjam peralatan memantau kekah seperti teropong dan juga merogoh koceknya sendiri untuk biaya kegiatan memantau kekah. Ia berharap tidak hanya pemerintah, namun juga berbagai pihak turut membantunya melestarikan kekah. Kita belum menemukan, tapi paling tidak dalam diskusi kita kepada sebetulnya ada potensi ya dari terutama kalau pemerintah ingin menjadi bagian atau pihak manapun yang ingin menjadi bagian, kami berpikir bahwa membunuh mereka untuk menyelesaikan konflik juga bukan solusi ya. Ternyatanya hari ini juga mereka juga masih seperti itu. Adiani juga berharap wisata minat khusus mantau kekah ini dapat membantu warga untuk melihat potensi dari hidup bersinergi dengan kekah. Karena dengan melestarikan kekah, maka wisata minat khusus kekah Wacing dapat terus berjalan dan nantinya itu dapat meningkatkan perekonomian warga desa. Nah ini kita coba, harapannya adalah bagaimana kekah ini memberikan nilai tambah ya, nilai ekonomi bagi masyarakat yang berada di habitatnya. Nah kita berpikir bahwa kalau ini terjadi, kalau program ini terjadi, kalau kegiatan
wisata minat khusus ini berjalan dengan baik, harusnya tidak ada masalah ya kekah itu main atau makan tanaman mereka, karena mereka juga harusnya dapat kompensasi karena menjaga kekah seperti itu. Buku Rimba Kara itu adalah salah satu buku produk hasil dari kemitraan kita dengan mahasiswa UGM. Jadi beberapa bulan lalu kita sering melakukan diskusi ya, ada tim Rimba Kara namanya. Nah, buku ini adalah mereka tertarik ya untuk dengan program Mantau Kekah. Mereka juga berpikir bagaimana menjadi bagian dari upaya konservasi ini. Nah, tercetuslah ide bagaimana mereka bisa bantu melalui edukasi. Nah, bentuknya adalah buku. Nah, maka tercetuslah buku berpetualang di Natuna. Sehari-hari, Adiani bekerja sebagai kepala sekolah SD 004 Pian Tengah. Pagi hari, dia berpamitan dengan istri tercinta, Titin Sumarni, untuk berangkat menuju sekolah yang tak jauh dari rumahnya. Ia biasa menuju sekolah dengan motornya di hari nan cerah. Jarak dari rumahnya menuju sekolah dekat, hanya sekitar 2 km saja. Adiani tidak asing dengan dunia pendidikan. Ia mulai mengajar sejak lulus SMK di tahun 2000. Waktu itu karena tidak ada sekolah dan banyak anak usia sekolah yang tidak mampu sekolah karena harus menempuh perjalanan membelah 2 gunung, maka ia dan 2 pamannya mendirikan SD swasta dan menjadi guru relawan. Awal 2003, ia kuliah jurusan pendidikan dasar di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Adiani dulunya bersekolah di sekolah dasar ini, namun kala itu namanya adalah SDN 013 Sedanau. Akibat pemekaran wilayah di Kabupaten Natuna, menyebabkan sekolah ini berganti nama beberapa kali dan menjadi SD Negeri 004 Pian Tengah sejak 2008 hingga kini. Tahun 2022, Adiani terpilih sebagai kepala sekolah. Ia merupakan kepala sekolah SD Negeri 004 Pian Tengah yang kelima sejak sekolah ini berdiri pada tahun 1978. Di bawah kepemimpinannya, 4 guru termasuk dirinya mendapat penghargaan dari Pemda setempat atas prestasinya menggagas program sekolah 1 guru 1 buku. Program ini memantik agar guru melakukan gerakan perubahan sekecil apapun dan mengaplikasikan gerakan perubahan ini menjadi sebuah buku. Perannya di bidang pendidikan tidak hanya dalam ruang kelas sekolahnya. Adiani juga membuka taman bacaan masyarakat di rumahnya. TBM itu kita berdiri 2018 ya. Sebetulnya kenapa membangun TBM? Karena kita ingin generasi Mekarjaya atau desa Mekarjaya itu tidak ya bisa bersaing ya dengan daerah-daerah lain ya. Walaupun tertinggal kita nggak terlalu jauh. Nah, solusinya adalah literasi. Apapun ya kita mau meningkatkan kapasitas masyarakat kita, literasi itu harus menjadi harus memegang peranan penting. Nah, itu kenapa kita membangun TBM guna untuk mendekatkan buku ini kepada anak-anak. Bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Adiani membantu terbitnya buku bacaan anak yang mengupas tentang kekah. Buku ini rencananya akan disebar ke sekolah-sekolah di Natuna. Buku Rimba Kara itu adalah salah satu buku produk hasil dari kemitraan kita dengan mahasiswa UGM. Jadi beberapa bulan lalu kita sering melakukan diskusi ya, ada tim Rimba Kara namanya. Nah, buku ini adalah mereka tertarik ya untuk dengan program Mantau Kekah. Mereka juga berpikir bagaimana menjadi bagian dari upaya konservasi ini. Nah, tercetuslah ide bagaimana mereka bisa bantu melalui edukasi. Nah, bentuknya adalah buku.
Nah, maka tercetuslah buku petualangan berpetualang di Natuna seperti itu. Masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat atau yang biasa disebut TBM Taman Ilmu ini. Anak-anak dapat berlatih membaca, memilih bacaan yang disukai, serta membaca bahan pelajaran untuk membantu tugas sekolah. Menurut saya, manfaat daripada TBM Taman Ilmu yang ada di Desa Mekarjaya ini, yang digagas oleh Pak Hadiani ini sangat banyak sekali, Bu. Pertama sekali, ya memberi edukasi kepada anak-anak Desa Mekarjaya ini supaya cinta membaca. Jadi sehingga dengan adanya buku yang beliau kumpul koleksi di rumah taman beliau ini, anak-anak mudah untuk datang ke sini baca buku. Gitu. Buku Rimba Kara yang mengisahkan induk kekah yang dipisahkan dari anaknya begitu menyentuh perasaan. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa menyayangi pada satwa endemik Natuna ini. Menurut saya sangat membantu sekali, Bu. Karena mereka nanti membaca kekah itu timbul kecintaan mereka terhadap kekah ini, bahwa kekah ini harus dilindungi, dijaga, bukan dimusuhi. Gitu. Jadi sehingga nanti mereka dapat pengetahuan di buku tentang rimba tadi, yang ada kekah tadi, sangat membantu juga menjaga kelestarian kekah yang sudah dianggap langka itu, Bu. Jadi itu sangat membantu sekali, Bu. Waktu terus berpacu untuk segera membuat konservasi kekah di Desa Mekarjaya. Dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk melestarikan hewan dengan nama ilmiah Presbytis natunae ini. Namun Ahdiani mengingatkan bahwa tidak perlu mempunyai jabatan tertentu untuk berbuat sesuatu. Cukup niat baik dan berusaha dengan kemampuan yang ada. Harapannya adalah idealnya untuk upaya konservasi kekah inilah semua pihak harus mengambil bagiannya masing-masing. Itu satu. Jadi tidak harus dinas A, tidak harus lembaga A, tidak harus komunitas apapun. Semua harus mengambil bagiannya masing-masing. Kita contoh saja seperti mahasiswa UGM tadi lah. Padahal mereka kan mahasiswa, gitu. Tapi ada bagian yang mereka bisa nulis. Nah, jadilah buku. Nah, dengan buku mereka bisa membantu kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagi Ahdiani, edukasi pada generasi muda tentang kekah sejak dini menjadi penting. Karena jika generasi penerus nanti dapat melanjutkan perjuangannya serta menjadi ahli primata endemik Natuna ini, semua jerih payahnya tak akan sia-sia. Dan kekah serta manusia dapat hidup berdampingan dalam harmoni kehidupan. Kita pengen mereka yang harus menjadi ahli kekah, mereka yang harus menjadi ahlinya burung-burung Natuna, mereka harus menjadi ahlinya primata-primata lain yang ada di Natuna, bukan dari luar. Nah, hari ini ya kalau kita baca, kebanyakan para ahli-ahli satwa liar ini adalah dari luar. Nah, kenapa tidak dari kita? Padahal hewan ini sangat familiar sama kita, tinggal di belakang rumah kita, di samping dan sebagainya seperti itu.